Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab yaitu Accounting for Leases. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Reva Lydia Priyanti dengan akhiran NPM 348, lalu ada Mariska Zulfianti dengan akhiran NPM 007, lalu ada Cindy Azhara Putri Aji Aulia dengan akhiran NPM 026, lalu ada Nuriza Safira dengan akhiran NPM 297, Rosita Ilvina Orvalinisa dengan akhiran NPM 323, Yasinta Dwi Nur Aini dengan akhiran NPM 330, lalu ada Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340, selanjutnya ada Nazila Zalfa Hamida dengan akhiran NPM 367, dan yang terakhir ada Khurunisa dengan akhiran NPM 369. The leasing environment. Sewa adalah kesepakatan kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti khusus yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Kelompok terbesar peralatan sewa melibatkan yang pertama teknologi informasi, yang kedua transportasi, truk, pesawat, kereta api, yang ketiga konstruksi, yang keempat pertanian. Yang intinya, leasing membantu perusahaan menghemat modal, lebih fleksibel, dan menyesuaikan kebutuhan operasional tanpa terbebani kepemilikan aset. Selanjutnya yaitu keuntungan sewa guna usaha. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan tingkat bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap usang fleksibilitas. Yang ketiga, lebih murah pembiayaan. Yang keempat, pajak keuntungan. Dan yang terakhir, off neraca pembiayaan. Selanjutnya, konseptual sifat sewa guna usaha. Bermodalkan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan properti asalkan sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan adalah operasi sewa guna usaha. Secara konsep, ada dua jenis utama. Operasi lease, yaitu hanya mencatat beban sewa, kepemilikan tetap di pihak pemberi sewa. Dan yang kedua, capital lease, yaitu mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan ke penyewa, sehingga dicatat sebagai aset dan kewajiban. Meskipun judul teknis hukum mungkin tidak lulus, manfaat dari penggunaan properti dilakukan. Yang intinya, leasing memberikan fleksibilitas dan efisiensi pembiayaan tanpa kehilangan manfaat penggunaan aset. Selanjutnya yaitu accounting by the lease. Jika penyewa guna usaha mengkapitalisasi sewa, lease mencatat aset dan kewajiban umumnya sama dengan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa. Catatan penyusutan aset sewaan dan memperlakukan pembayaran sewa sebagai terdiri dari bunga dan pokok. Untuk sewa keuangan, IASP telah mengidentifikasi keempat kriteria. Yang pertama, sewa transfer kepemilikan dari properti aset. Yang kedua, sewa berisi pilihan murah pembelian. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset. Yang keempat, nilai kini dari pembayaran sewa minimum berjumlah substansial seluruh nilai wajar aset sewaan. Yang intinya, lease mencatat aset dan kewajiban serta sewa seperti membeli aset dengan cicilan. Pembayaran sewa dianggap terdiri dari bunga dan pokok, serta asetnya disusutkan seperti aset tetap biasa. Sewa yang tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria dicatat sebagai sewa operasi. Perjanjian sewa guna usaha. Gambar di situ menunjukkan alur penentuan jenis sewa. Dari perjanjian sewa lease agreement dilakukan pengecatan berurutan. Yang pertama, apakah ada perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa? Yang kedua, apakah ada opsi pembelian murah, bargain purchase option? Yang ketiga, apakah masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset? Yang keempat, apakah nilai kini pembayaran sewa hampir sama dengan nilai wajar aset? Jika iya, salah satu pertanyaan sewa dikategorikan sebagai finance lease. Kalau tidak untuk semua, maka termasuk operating lease. Yang intinya, kalau sewa tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria sewa keuangan, maka dicatat sebagai sewa operasi, yaitu hanya diakui sebagai beban sewa tanpa mencatat aset atau kewajiban di neraca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria kapitalisasi. Yang pertama ada pengalihan kepemilikan dan opsi pembelian murah, di mana sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila pada akhir masa sewa terdapat perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Selain itu, jika tersedia opsi pembelian dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar, maka besar kemungkinan opsi tersebut akan dijalankan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penyewa
pada akhirnya akan memperoleh seluruh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Yang kedua ada uji umur ekonomis, di mana masa sewa biasanya bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Jika ada opsi perpanjangan dengan ketentuan yang menguntungkan, jangka waktu sewa dapat diperpanjang hingga mencakup sebagian besar umur ekonomis aset. Nah, kondisi ini itu menandakan bahwa penyewa menikmati manfaat utama dari penggunaan aset selama periode sewa. Selanjutnya ada uji pemulihan investasi, di mana penyewa perlu memastikan bahwa pembayaran sewa minimum cukup untuk menutupi investasi yang dilakukan oleh lessor. Nah, pembayaran sewa minimum ini mencakup biaya sewa, nilai sisa yang dijamin, penelitian atas tidak diperpanjangnya sewa, serta opsi pembelian. Nah, namun biaya eksekutori seperti pajak, asuransi, dan pemeliharaan tidak termasuk dalam perhitungan nilai kini atau present value dari pembayaran sewa minimum. Yang selanjutnya ada tingkat diskonto, di mana perhitungan nilai kini pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit yang terdapat dalam perjanjian sewa. Apabila tingkat tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan tingkat bunga pinjaman inkremental penyewa, yaitu tingkat bunga yang mencerminkan biaya pinjaman realistis sesuai kondisi keuangan penyewa. Dengan demikian, nilai kini pembayaran sewa dapat menggambarkan beban bunga yang wajar. Selanjutnya ada pencatatan aset dan kewajiban, di mana pada saat pengakuan awal, penyewa mencatat aset hak guna atau right of use aset dan kewajiban sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai kini pembayaran sewa minimum dan nilai wajar aset sewaan. Jika kepemilikan berpindah ke penyewa, penyusutan dilakukan sepanjang umur ekonomis aset. Namun, jika kepemilikan tidak berpindah, penyusutan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa dialokasikan antara pokok dan bunga menggunakan metode bunga efektif, sedangkan penyusutan dicatat terpisah karena menggambarkan aspek yang berbeda dari transaksi sewa. Saya Nuria Safira dengan akhiran NPM 297. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari accounting by the list. Di sini terdapat soal pada tanggal 1 Januari 2011, Adam Corp menandatangani 5 tahun sewa non-cancelable untuk mesin. Untuk sewa ini, Adam Corp melakukan pembayaran tahunan sebesar $9.968 pada awal setiap tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Mesin ini memiliki estimasi masa manfaat selama 6 tahun dan nilai sisa tidak terjamin. $5.000 tidak dijamin. Adam Corp menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus untuk semua aset pabrik. Tingkat suku bunga pinjaman incremental adalah 10% dan tingkat implicit lessor tidak diketahui. Di sini yang ditanyakan yang pertama, ada tipe dari sewa di atas. Kedua, hitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Yang ketiga, buat jurnal yang dibutuhkan oleh Adam Corp sehubungan dengan sewa di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2012. Di sini kita jawab yang pertama. Soal pertama yaitu kriteria dari sewa tersebut. Yang pertama ada transfer kepemilikan atau ownership, di sini tidak ada. Kemudian opsi kedua, pembelian pada akhir periode sewa, di sini tidak ada. 3, jangka waktu sewa meliputi sebagian besar dari umur manfaat mesin. Ya, ada karena umur manfaat mesin selama 6 tahun. Jangka waktu sewa hanya 5 tahun. 4, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial seluruh nilai pasar wajar.
dari properti atau mesin. Nilai pasar wajar tidak dapat diketahui. Nah, berdasarkan dari 4 kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa sewa yang dilakukan oleh Adam Corps ini adalah sewa pembiayaan atau finance lease. Untuk selanjutnya yaitu menjawab soal nomor 2. Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Di sini pembayarannya tadi diketahui $9.968 dan present value faktornya yaitu 4,16886. Maka dapat dihitung yaitu nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sejumlah 41.556. Kemudian untuk soal nomor 3. Yang pertama kita jurnal dulu untuk tanggal 1 bulan 1 2011. Di sini terdapat leased equipment sebesar 41.565 di debit dan di kreditnya lease liability sejumlah 41.565. Kemudian ada lease liability sejumlah 9.968 pada debit dan cashnya yaitu di kredit 9.968. Kemudian untuk jurnal tanggal 31 bulan 12 tahun 2011. Di sini terdapat di debitnya itu depreciation expense sejumlah 8.313 dan di kreditnya itu accumulated depreciation sejumlah 8.313. Nah, ini tuh didapat dari 41.565 yang tadi kemudian dikurangi dengan 5, maka hasilnya yaitu 8.313. Kemudian ada jurnal di sini ada interest expense di debitnya sejumlah 3.160 dan di kreditnya itu interest payable sejumlah 3.160. Kemudian untuk jurnal bulan 1 tanggal 1 tahun 2012 di sini di debitnya itu terdapat lease liability sejumlah 6.808 dan kemudian di debitnya itu ada interest payable sejumlah 3.160 dan kreditnya terdapat cash sejumlah 9.968. Selanjutnya yaitu beroperasi metode. Nah, di sini tuh penyewa menugaskan sewa pada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan mengabaikan di dalam akuntansi, maupun komitmen untuk membuat pembayaran masa depan. Contohnya yaitu mengasumsikan Adam meliputi iya atau nya sebagai suatu beroperasi sewa. Di sini Adam arti pembayarannya yaitu pada Januari tanggal 1 2011 di debitnya terdapat biaya sewa sebesar 9.968 dan kemudian di kreditnya ada kas nilai 9.968. Saya Najala Salvanida dengan NPM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat bagi para pemberi sewaan. Yang pertama ada pendapatan bunga, yang kedua ada pajak insentif, yang ketiga ada sisa nilai yang tinggi. Jadi pada ekonomi sewa ini seorang pemberi sewaan itu menentukan jumlah persewaan berdasarkan pada tingkat retunde yang tersembunyi atau terkandung retnede untuk membiarkan menyewa aset itu. Jika suatu nilai dilibatkan perusahaan apakah dijamin atau bukan, belum mempunyai untuk memulihkan sebanyak dari pembayaran sewa tersebut. Selanjutnya ada contoh perhitungan untuk akuntansi sewa ini. Jadi Wipel yang menyewa tanda perusahaan adalah suatu persetujuan pada Januari tanggal 1 2010 untuk menyewa peralatan ke perusahaan orang yang tak punya naluri kembali. Informasi yang berikut berhubungan dengan persetujuan ini ada 5 di soal tersebut dan jawabannya itu langsung pada suatu sewaan itu 10% tingkat pengembalian pada investasinya mengakumulasi jumlah pembayaran sewaan tahunnya memerlukan nilai sisanya itu ada $61.071 PV single penjumlahannya itu I-nya kan sama dengan 10%, I-nya
sama dengan 6%. Jadi hasilnya adalah 0,56447. Jadi di total PV tentang nilai sisanya sebesar $34.473. Jadi harga pasar yang benar tentang peralatan disewa itu sebesar $343.000 dan nilai sisa sekarangnya $34.473. Jadi jumlah recovered sampai menyewa pembayaran itu harga pasar dikurangi nilai sekarang hasilnya sebesar 308,527. Sedangkan PV faktor annuity-nya itu ini akan 10%, N-nya sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 4,79079. Jadi jumlah recovery sama PV faktornya itu dibagi hasilnya memerlukan pembayaran tahunnya sebesar $64.400. Selanjutnya ada penggolongan sewa oleh pemberi sewa. Jadi yang pertama itu alurnya itu menanyakan apakah kepemilikannya itu berpindah atau tidak. Jika iya maka itu termasuk finance leases. Yang kedua itu menanyakan ada opsi membeli murah atau tidak. Jika iya itu finance leases. Yang ketiga masa sewa hampir sepanjang umur ekonomis aset. Jadi jika iya itu finance leases. Yang keempat itu menanyakan nilai kini pembayar sama dengan nilai wajar aset atau tidak. Jika tidak maka operating leases, jika iya maka termasuk finance leases. Jadi jika sales tipe leases maka nilai wajar itu tidak sama dengan nilai buku, ada laba atau rugi. Nah jika di finance leases maka nilai wajar itu sama dengan nilai buku atau tanpa laba awal. Jadi kesimpulannya itu operating leases itu hanya sewa pakai, jika finance leases itu sewa pembiayaan atau penyewa menanggung risiko dan manfaat aset tersebut. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait di jadwal penyisian uang. Jadi ada tabel jadwal penyisian uang berkala yang akan bersifat pantas untuk pemberi sewaan. Jadi di tabel tersebut itu ada beberapa kolom. Nah, setiap kolomnya itu mempunyai bagian-bagian sendiri yang mempunyai arti tersendiri. Yang pertama ada kolom annual lease payment plus URV atau unguaranteed residual value, di mana yang berisikan pembayaran sewa tiap tahunnya. Terus ada interest on lease receivable, yang dimana yang berisikan bunga yang diakui oleh lessor sebesar 10% dari saldo piutang sewa. Terus yang ketiga ada recovery of lease receivable, yang dimana berisikan bagian dari pembayaran yang mengurangi piutang sewa. Terus yang terakhir ada lease receivable, yang dimana berisikan saldo piutang sewa yang tersisa. Jadi makna dari tabel tersebut itu adalah jadi tabel tersebut itu merupakan jadwal amortisasi untuk direct financing lease atau sewa pembiayaan langsung. Nah, ini ada beberapa ayat-ayat jurnal di tahun 2010 dan 2011. Yang pertama di tahun 2010 itu di bulan 1 tanggal 1 itu ayat jurnalnya itu sewa diterima pada peralatan sebesar 343.000. Terus yang kedua itu masih sama tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Itu jurnalnya kas pada sewa diterima sebesar 64.000. Terus di tahun yang sama tapi bulan dan tanggalnya yang berbeda, di bulan 12 dan di tanggal 31, yaitu jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 27.860. Terus selanjutnya di tahun 2011 itu di tanggal dan bulan yang sama, yaitu di tanggal 1 dan bulan 1, itu ayat jurnalnya adalah kas pada sewa diterima kas sebesar 64.400, pada sewa diterima sebesar 36.510, dan pada piutang bunga sebesar 27.860. Terus selanjutnya di bulan 12 tanggal 31 tahun 2011 itu jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar Rp24.206. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait di materi metode operasi sewa. Jadi metode tersebut ini tuh digunakan jika sewa itu tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, pemberi sewa atau lessor itu mencatat pendapatan sewa setiap kali menerima pembayaran.
Terus yang kedua, aset yang disewakan itu akan tetap diakui sebagai aset perusahaan. Terus yang ketiga, penyusutan atau depresiasi itu telah dilakukan secara normal terhadap aset tersebut. Terus yang keempat itu ada arsip masing-masing tanda terima persewaan itu sebagai pendapatan persewaan. Ini hampir sama dengan poin nomor 1. Terus yang ke eh, 5 itu atau terakhir itu jatuh tempo harga aset sewa itu secara jatuh tempo harga aset itu disewa secara normal. Nah, jadi dalam operating lease aset tetap itu dinilai lesor dan pendapatan sewa itu diakui secara periodik. Terus yang ada contohnya itu ilustrasinya itu asumsikan account level untuk sewa sebagai operasi ini catatan penerimaan kas sewa sebagai berikut. Nah, jadi lessor atau Flyval ini itu menyewakan aset dan menganggap ini itu sebagai sewa operasi. Nah, setiap kali menerima pembayaran sewa lessor atau Flyval ini tuh mencatat pendapatan sewanya. Nah, jadi ada jurnal penerimaan kas sewa. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan sewa. Nah, kasnya itu sebesar 64.400 dan pendapatan sewanya juga 64.400. Yang berarti lessor ini akan menerima uang tunai sebesar 64.400 dari leasing. Nah, itu akan diakui sebagai pendapatan sewa periode tersebut karena sewa operasi ini tuh dicatat berdasarkan periode bersalah. Jadi bukan keseluruh kontrak sekaligus. Terus pencatatan penyusutan yang selanjutnya ada pencatatan penyusutan. Jadi aset tetap itu masih tetap dimiliki oleh lessor. Jadi itu harus disusunkan seperti biasa. Nah, ada jurnalnya itu beban depresiasi pada akumulasi penyusutan sebesar 46.989. Nah, jadi nilai aset itu akan berkurang karena pemakaian dalam masa sewa. Nah, beban depresiasi itu akan diakui di laporan laba rugi. Nah, untuk perhitungan dari depresiasi sendiri itu ada rumusnya. Jadi ada $343.000 dikurangi dengan 61.067 rupiah. Nah, per tahun sama dengan 57.167. Nah, hasilnya adalah 57.167. Nah, yang $343.000 itu dari harga perolehan asetnya, dari jadwal penyisian tadi yang ada tabelnya. Terus untuk 61.067 rupiah ini itu dari estimasi nilai sisa atau residu value. Nah, untuk 6 tahunnya ini itu dari umur manfaat asetnya. Terus jadi beban depresiasi per tahunnya itu adalah 57.167. Nah, tapi dalam contohnya itu di jurnalnya ini kan 46.989. Nah, kemungkinan itu nilai depresiasi itu yang disesuaikan itu contohnya karena aset itu digunakan sebagai tahun atau ada revisi nilai sisa dari aset tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi nilai sisa atau sisa nilai, di mana nilai sisa atau residual value itu adalah taksiran nilai wajar suatu aset sewaan pada akhir masa sewa, yaitu berapa besar nilai aset tersebut itu diperkirakan apakah masih bisa digunakan atau dijual setelah masa sewa itu selesai. Nah, ada beberapa jenis-jenis nilai sisa, ada 2 macam. Yang pertama ada nilai sisa terjamin atau current residual value, di mana nilai sisa yang dijamin oleh lease atau penyewa atau pihak ketiga. Nah, atau intinya itu jika nilai sebenarnya itu nanti lebih rendah dari nilai yang dijamin,
Nah, pihak yang memberi jaminan itu harus membayar selisihnya pada lessor. Terus yang kedua ada nilai sisa tidak terjamin atau unguaranteed residual value, di mana nilai sisa yang tidak dijamin oleh siapapun. Di mana jika nilai aset di akhir masa sewa itu lebih rendah dari yang diperkirakan, maka resikonya akan ditanggung oleh lessor. Nah, fungsi dari nilai sisa dalam akuntansi sewa ini tuh digunakan untuk menghitung pembayaran sewa minimum atau minimum lease payment. Nah, fungsinya juga ini adalah untuk mempengaruhi perhitungan nilai kini sewa atau present value of lease payment. Nah, di dalam pembiayaan sewa itu ada dua, lease atau penyewa ini hanya menghitung nilai sisa terjamin. Yang kedua, lessor itu menghitung baik nilai sisa terjamin maupun tidak terjamin, yaitu untuk menentukan piutang sewa atau lease receivable. Jadi nilai sisa itu adalah intinya itu nilai taksina aset sewaan di akhir masa sewa dan bisa bersifat terjamin atau tidak terjamin. Jadi itu tergantung apakah ada pihak yang menanggung dari nilai tersebut. Terus ada pembayaran sewa dan akuntansi nilai sisa. Jadi pembayaran sewa itu lessor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena adanya kepastian peningkatan pemulihan dari nilai sisa yang terjamin. Contohnya, artinya itu adalah, jadi di dalam kontrak sewa, lessor atau penyewa itu, pihak yang menyewakan itu kadang menyesuaikan besarnya pembayaran sewa itu tergantung nilai sisa aset yang terjamin atau guaranteed residual value. Jadi jika nilai sisa aset terjaminnya itu misalnya oleh lease atau pihak ketiga, maka risikonya itu akan turun, nilai aset lebih kecil sehingga pembayaran sewa itu akan lebih rendah. Nah, contohnya itu ada sebuah mesin disewa selama 5 tahun. Nah, di akhir masa sewa lease ini menjamin bahwa nilai mesin ini minimalnya adalah 50 juta. Nah, karena nilai sisanya itu dijamin, maka lessor akan tahu bahwa dia akan tetap menerima 50 juta itu di akhir sewa. Terus yang kedua ada akuntansi lease untuk nilai sisa. Nah, itu adalah jadwal pembayaran sewa minimum termasuk nilai sisa yang terjamin tetapi tidak termasuk nilai sisa unguaranteed. Jadi yang berarti dari sisi lease atau penyewa, saat menghitung liabilitas sewa atau utang sewa hanya nilai sisa yang terjamin atau guaranteed residual value. Terus selanjutnya, jadi nilai sisa yang tidak terjamin itu unguaranteed, itu tidak dihitung sebagai kewajiban karena lease itu tidak wajib menanggung kewajiban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinisa. Di sini saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya, yaitu tentang ilustrasi dari sisa terjamin dikurangi lese akuntansi. Nah, di sini ada 4 pernyataan di buku bahwa Ivanhoe membayar semua biaya eksekutori langsung kepada pihak ketiga kecuali untuk pajak properti sebesar $2 tahun yang disertakan sebagai bagian dari pembayaran tahunan untuk CNH. Sewa ini tidak mengandung pilihan pembaruan leader dan akan kembali ke CNH di masa sewa berakhir. Kemudian sewa bunga pinjaman incremental Ivanhoe adalah 11% per tahunnya, dan CNH menentukan sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi 10% per tahun pada fakta ini. Nah, untuk menulis sebuah laporannya, yaitu kita membutuhkan yang pertama dari soal, yaitu fair value of leased asset to lessor sebesar $100,000. Kemudian dari less, yaitu present value of residual value-nya $5,000 dikali 62092, ini dari tabel 62 sebelumnya, yaitu sebesar 3,104,60, sehingga mendapatkan amount to be recovered by lessor through lease payments sebesar $96,895.40. Nah, pada lease payment di sini dibagi dari
tabel 65, yaitu dari hasilnya tadi 96.895,40 dibagi 4,16986 sehingga menghasilkan 23.237,09 dolar. Nah, untuk yang rate-nya sebesar 10%, kita masukkan pada present value of 5 annual rental payments sebesar 96.895,40 dolar, dan pada present value of guaranteed residual value of 5.000 dolar. Di sini do 5 years after date of inception, 5.000 dikali dari tabel tadi 62092 sebesar 3,104.60 sehingga mendapatkan leases capitalized amount sebesar 100.000 dolar. Baik, selanjutnya pada lease amortization schedule, yang dimana ini annuity due basis guaranteed residual value GRV dari Ivanhoe Mining. Jadi di sini ada laporan di mana leases payment plus GRV, ada executory cost, interest 10% on liability, ada reduction of leases liability dan lease liability sudah diberi tanggal ya. Nah, sebagai berikut transaksinya. Untuk hasil akhir dari lease payment plus GRV sebesar 131.185,45 dolar, yang executory cost-nya hasil akhirnya sebesar 10.000 dolar, yang interest 10% on liability hasil akhirnya mendapatkan 21.185,45 dolar, sedangkan reduction of lease liability-nya hasil akhir sebesar 100.000 dolar. Nah, untuk pada akhir masa sewa penyewa sebelum transfer aset untuk CNH, aset dan rekening kewajiban sewa guna usaha memiliki saldo seperti gambar pada yang di bawah yang di bawah pernyataan ini, yaitu lease equipment under finance lease sebesar 100.000 dolar, kemudian lease accumulated depreciation finance leases sebesar 95.000 sehingga mendapatkan 5.000 dolar dari dikurangi, dan interest payable-nya sebesar 454,76, dan lease liability-nya sebesar 4.545.24 yang menghasilkan 5.000 dolar. Nah, kemudian asumsikan bahwa Ivanhoe aset sewaan disusutkan menjadi nilai residu sebesar 5.000 dolar, tetapi nilai pasar wajar dari nilai sisa pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu 3.000 dolar. Jadi Ivanhoe akan membuat jurnal sebagai berikut: kerugian guna usaha sebesar 2.000, beban bunga atau utang bunga sebesar 454,76, kemudian kewajiban sewa guna sebesar 4.545,24. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan sebesar 95.000. Kemudian peralatan yang disewakan di bawah sewa pembiayaan sebesar 100.000, dan yang terakhir kas akan tercatat sebagai 2.000. Nah, selanjutnya asumsikan ada fakta yang sama pada soal sebelumnya, kecuali nilai sisanya 5.000 dolar yang unguaranteed, bukan dijamin, sehingga CNH akan menghitung sebagai Ivanhoe's capitalized amount 10% rate sebagai yang pertama, present value of 5 annual rental payments sebesar 23.237,09 dolar yang akan dikalikan dari 4.16986 dari tabel yang tadi 6.5 menghasilkan kita tulis sebagai 96.895,40. Nah, itu kan unguaranteed residual value of 5.000 dolar not capitalized by leases. Jadi dinolkan, jadi sama aja. Leases capitalized amount-nya itu menghasilkan sebesar 96.895,40 dolar. Kemudian pada perhitungan jadwal amortisasi sewa dari Ivanhoe Mining yaitu sebagai berikut. Jadi sebagai hasil akhir dari annual lease payments-nya sebesar 126.185,45 dolar, kemudian executory cost sebesar 10.000 dolar. Selanjutnya ada interest 10% on liability sebesar 19.290,05 dolar, dan reduction of lease liability sebesar 96.895,40 dolar. Baik, terima kasih.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai akuntansi list terkait nilai sisa terjamin, di mana pada akhir masa sewa pihak menyewa atau lisi itu seperti dalam kasus Invanhu itu perlu menyelesaikan seluruh kewajiban dan mencatat aset sewa yang telah digunakan. Dalam contohnya, nilai aset sewa sebesar $96.895 telah memiliki akumulasi depresiasi dengan jumlah yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa aset tersebut itu sudah sepenuhnya disusutkan selama periode sewa dan tidak lagi memiliki nilai buku. Pada saat yang sama, seluruh kewajiban sewa itu juga telah dilunasi, yang menandakan berakhirnya kontrak sewa tanpa sisa tanggungan. Dalam hal ini juga menyoroti perbedaan antara Guaranteed Residual Value atau GRV dan Unguaranteed Residual Value atau URV dari sisi penyewa. Dalam GRV, penyewa itu bertanggung jawab apabila nilai aset di akhir masa sewa itu lebih rendah dari yang dijanjikan, sedangkan dalam URV, tanggung jawab tersebut itu dialihkan kepada pihak leaser. Walaupun pencatatannya itu sama terkait dengan pengakuan aset hak guna, kewajiban sewa, beban bunga, dan depresiasi, jumlah kewajiban awal itu diakui berbeda. Pada sewa dengan nilai sisa terjamin, kewajibannya itu cenderung lebih besar karena mencakup nilai yang dijamin tersebut. Sebaliknya jika nilai sisanya tidak terjamin, maka tanggungan awalnya itu akan lebih kecil. Dengan kata lain, semakin besar nilai yang dijamin, maka semakin besar pula beban awal yang harus diakui oleh penyewa. Lalu ada akuntansi leaser terkait nilai sisa dan jadwal amortisasi. Dari sisi leaser, nilai sisa itu merupakan faktor penting dalam menentukan jumlah piutang sewa yang akan diterima dalam masa kontraknya. Dalam contoh yang ditampilkan, CNH itu memiliki aset sewa dengan nilai $100.000 dengan nilai sisa $5.000 yang nilai sekarangnya diperkirakan sebesar $3.104,6, sehingga total nilai yang perlu dikembalikan melalui pembayaran sewa adalah $96.895,4. Dengan tingkat bunga 10%, CNH itu menetapkan pembayaran tahunan sebesar $23.237,09. Dalam hal ini juga menampilkan jadwal amortisasi dari CNH Capital pada setiap tahun. Dia ini menerima pembayaran sebesar $25.237,09 yang dikurangi dengan pajak properti sebesar $2.000. Maka sisa pembayaran tersebut akan terbagi jadi dua bagian, yaitu pendapatan bunga dan pengembalian pokok piutang sewa. Bunga itu dihitung 10% dari saldo piutangnya tersedia, sehingga jumlahnya itu akan menurun pada setiap tahun seiring dengan berkurangnya saldo piutang. Pada akhir tahun kelima, saldo piutangnya sekitar $4.545 yang mendekati nilai sisa $5.000, yang berarti hampir seluruh piutang itu telah tertagih. Dalam pencatatannya, pada awal sewa, CNH itu mencatat list receivable dengan mengkredit equipment sebesar $100.000, lalu ketika menerima pembayaran dia akan mengkredit cash, mengurangi list receivable, dan mencatat property tax expense. Pada akhir periode akan mengakui interest receivable dan interest revenue sebesar $7.676,29. Dalam proses ini menunjukkan bahwa leaser itu memperoleh pendapatan bunga dan pengembalian modal secara bertahap dari pembayaran sewa yang diterima selama masa kontrak. Selanjutnya terkait type lease oleh leaser, di mana sales type lease sendiri itu bentuk sewa saat leaser itu berperan bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai produsen atau penjual langsung yang bisa disebut dealer. Jenis sewa ini sendiri berbeda dengan direct financing lease karena leaser itu memperoleh dua jenis pendapatan, yaitu laba kotor dari penjualan aset dan pendapatan bunga dari pembayaran sewa. Dalam catatan akuntansi, leaser itu mengakui tiga elemen utama, yaitu harga jual aset, biaya pokok penjualan, dan piutang sewa guna usaha atau lease receivable. Piutang ini dihitung berdasarkan nilai kini dari seluruh pembayaran sewa ditambah dengan nilai residu aset pada akhir masa sewa. Sebagai ilustrasi, CNH itu memperkirakan nilai sisa aset sebesar $5.000 yang memiliki nilai pasar pada akhir masa sewa diprediksi hanya $3.000, sehingga mendapatkan $2.000 nilai sisa yang tidak dijamin. Aset tersebut itu memiliki biaya perolehan $85.000 dan disewakan dengan harga $100.000 yang menghasilkan laba kotor sebesar $15.000. Dalam perbandingan nilai sisa, jika residual value-nya dijamin, maka leaser akan mencatat piutang sewa sebesar $100.000, sedangkan
jika tidak dijamin, maka piutang yang diakui hanya 96.895,4 dolar karena bagian yang tidak dijamin itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Meskipun laba kotor tetap sama, tapi leaser itu menghadapi risiko yang lebih tinggi ketika nilai sisa itu tidak dijamin, sebab penerimaan di akhir masa sewa itu tergantung pada nilai pasar aktual aset tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan penawaran pembelian opsi. Nah, di sini dari pihak penyewa atau lessee, nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus mencakup nilai sekarang dari pilihan. Nah, jadi dalam kontrak sewa yang memberikan opsi pembelian di akhir masa sewa, pihak penyewa atau lessee harus menghitung nilai kini dari seluruh pembayaran sewa minimum termasuk nilai opsi pembelian, jika opsi itu kemungkinan besar akan digunakan. Nah, tujuannya itu untuk nilai aset dan kewajiban sewa yang dicatat di neraca mencerminkan total kewajiban ekonomi yang sebenarnya. Kemudian, hanya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk pilihan murah pembelian dan sisa yang terjamin dalam jumlah identik dalam perhitungan depresiasi tahunan. Jadi, secara akuntansi, opsi pembelian murah atau bargain purchase option dan nilai sisa yang dijamin diperlakukan hampir sama. Keduanya mempengaruhi jumlah nilai yang harus disusutkan dari aset sewa, karena total nilainya akan identik dalam perhitungan tahunan. Jadi, perbedaan hanya pada bentuk perjanjian, bukan jumlah depresiasi yang dicatat setiap tahun. Lalu ada dari pihak lessor. Jadi, operasi sewa lessor harus menunda biaya langsung awal. Nah, dalam operasi sewa, lessor tidak langsung mencatat biaya langsung awal sebagai beban, melainkan menundanya hingga memenuhi syarat tertentu atau sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku. Lalu untuk penjualan seperti jenis sewa, biaya lessor biaya langsung awal. Nah, dalam penjualan jenis sewa, biaya langsung awal ini akan diakui oleh lessor sesuai dengan ketentuan akuntansi terjadi terkait penjualan leasing. Lalu, langsung sewa pembiayaan, lessor menambahkan biaya langsung awal untuk investasi bersih. Pada saat pembiayaan, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor akan ditambahkan ke nilai investasi bersih atau net investment, sehingga mempengaruhi perhitungan keuntungan atau kerugian dari transaksi sewa tersebut. Selanjutnya adalah pengungkapan data sewa bagi lessee. Yang pertama adalah gambaran umum pengaturan sewa material. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai mereka saat ini. Yang ketiga adalah total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai mereka saat ini untuk waktu yang tidak lebih dari 1 tahun, paling lambat 1 tahun, dan tidak lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga adalah lebih dari 5 tahun. Nah, lessee itu harus melaporkan gambaran umum tentang bagaimana perjanjian sewa berlangsung sehingga pengguna laporan keuangan memahami sifat sewa yang dijalankan. Selain itu, lessee perlu merekonsiliasi pembayaran sewa masa depan yang telah disepakati dengan nilai sekarang. Nah, ini tuh bertujuan agar perbedaan jumlah dan nilai sewa bisa dianalisis dengan jelas. Selanjutnya adalah lessee juga harus merinci pembayaran sewa minimum berdasarkan periode waktunya kurang dari 1 tahun, antara 1 sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Sehingga informasi kewajiban masa depan menjadi transparan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah pengungkapan data sewa bagi lessor. Jadi, lessor harus menyajikan informasi mengenai sifat dan ketentuan utama kontrak sewa yang dijalankan seperti di deskripsi aset sewaan, kebijakan harga, jangka waktu sewa, dan hak serta kewajiban yang signifikan antara lessor dan lessee. Nah, untuk rekonsiliasi antara investasi bruto pada sewa akhir periode pelaporan dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum piutang pada akhir periode pelaporan. Jadi, lessee itu wajib mengungkapkan perbandingan antara jumlah keseluruhan pembayaran sewa yang diterima di masa depan dengan nilai kini dari pembayaran tersebut setelah didiskontokan yang mempresentasikan piutang sewa pembiayaan. Lalu untuk unearned income keuangan, jadi lessor itu perlu mengungkapkan jumlah pendapatan pembiayaan yang belum diakui sebagai laba pada periode berjalan. Biasanya sebagai selisih antara investasi bruto sewa dan nilai kini investasi sewa. Lalu yang terakhir adalah
Yang poin keempat, jadi lessor itu perlu menyajikan rincian pembayaran sewa minimum yang akan diterima dalam rentang waktu tertentu, baik dari sisi nominal bruto maupun nilai kininya, dibagi dalam kategori waktu untuk memberikan gambaran detail mengenai arus kas masa depan dan kontrak sewa. Nah, semua pengungkapan ini tuh harus sesuai dan memang merupakan kewajiban lessor menurut standar akuntansi sewa seperti PSAK nomor 30 dan PSAK 73 agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan, transparan, dan bermanfaat terkait transaksi sewa pembiayaan yang dijalankan oleh lessor. Selanjutnya di sini saya akan membahas relevan facts-nya. Jadi berdasarkan IFRS, baik pihak leasing maupun lessor itu menggunakan kriteria kapitalisasi yang sama untuk menentukan apakah risiko dan manfaat kepemilikan aset telah berpindah. Nah, artinya penilaian atas suatu sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi itu didasarkan pada sejauh mana hak dan kewajiban ekonomis atas aset berpindah dari pemilik ke penyewa. Nah, sementara itu dalam USG AAP terdapat tambahan kriteria khusus untuk lessor yaitu bahwa pembayaran sewa harus dapat dipastikan akan tertagih dan tidak ada biaya tambahan yang signifikan yang terkait dengan perjanjian sewa tersebut. Hal ini itu menekankan aspek kepastian pendapatan bagi pihak lessor. Nah, kemudian dalam hal penentuan tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, IFRS itu mengharuskan lease untuk menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa, yaitu tingkat yang menyamakan nilai kini pembayaran sewa dengan nilai wajar aset. Namun, jika tingkat implisit tersebut tidak dapat diketahui secara praktis, maka lease boleh menggunakan tingkat pinjaman tambahan atau incremental borrowing rate. Nah, sedangkan di bawah USGAP itu penyewa harus menggunakan tingkat pinjaman tambahan atau incremental borrowing rate secara default. Kecuali jika tingkat implisit dalam sewa diketahui dan lebih rendah karena hal ini itu dapat menghasilkan pengukuran kewajiban sewa yang lebih konservatif. Sale leaseback. Jadi transaksi penjualan dan sewa kembali atau sale and leaseback itu bentuk transaksi di mana pihak yang awalnya memiliki suatu aset atau properti menjual aset tersebut kepada pihak lain dan secara bersamaan itu menyewa kembali aset tersebut dari pembeli baru. Nah, dalam hal ini itu penjual bertindak sebagai lease sedangkan pembeli menjadi lessor. Nah, tujuan utama dari transaksi ini tuh biasanya digunakan untuk memperoleh pembiayaan tambahan tanpa kehilangan hak untuk terus menggunakan aset yang sama. Dengan menjual aset, perusahaan itu akan mendapatkan dana tunai yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional dan atau investasi lainnya. Sementara itu, aset tetap bisa digunakan melalui perjanjian sewa. Nah, selain itu, transaksi ini juga itu memberikan manfaat pajak karena pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa itu dapat diakui sebagai beban atau expense dalam laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan.